Saudara, karena waktu saya cuma 15 menit akhirnya. Kali ini saya tidak pakai ayat ya. Karena kita tahu, semua sudah tahu ceritanya saudara. Ya. Saya mau berkata bahwa divine connection membuat dari yang hina saudara jadi yang paling dihormati. Naomi saudara dan Ruth adalah divine connection. Saudara Ruth orang Moab yang disebut anjing saudara. Tapi Alkitab berkata dia disebut wanita yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Saudara, divine connection membuat dari budak jadi jenderal besar. Saudara, Joshua dan Musa adalah divine connection. Saudara, Joshua cuma budak. Dan mungkin seumur hidupnya saudara, dia hanya akan bekerja dan bekerja. Tapi Tuhan dengan divine connection menjadikan dia seorang jenderal besar. Divine connection antara Elia dan Elisa menjadikan pedagang biasa. Saudara sukses memang menjadi nabi besar. Dan ada divine connection antara Naaman dengan budak kecil. Bayangkan budak yang diambil dengan paksa dari Israel. Saudara, tetapi itu menjadikan seorang tawanan menjadi pembawa lawatan. Karena gara-gara saudara dia bersaksi bahwa di Israel ada yang namanya nabi yang bisa menyembuhkan orang kusta. Saudara, menurut sejarah Syria menjadi Kristen gara-gara Naaman. Tapi Naaman menerima kesembuhan gara-gara siapa? Budak kecil yang dipaksa diseret. Saudara, melewati begitu banyak hal sampai di Syria. Divine connection antara Mordekhai dengan Esther menjadikan dari anak yatim piatu jadi penyelamat bangsa. Saudara, saya mau berkata, divine connection kita itu sebenarnya enggak dari manusia, tetapi dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tapi itu harus direfleksikan kepada manusia. Dan hari ini biarlah kita menerima divine connection yang merubah setiap kita. Saudara, mungkin dari kita ada yang hina. Mungkin dari kita ada yang masih dalam perbudakan, kemiskinan. Perbudakan masalah, ketakutan. Dan kita akan menjadi jenderal besar. Saudara, divine connection membuat saudara ya, orang-orang yang mungkin hari ini jadi tawanan akan menjadi pembawa lawatan. Saya mau kita belajar, saya tahu semua sudah tahu ceritanya. Tapi saya mau berkata kunci demi kunci dari mereka. Saudara, yang pertama adalah kesetiaan. Saudara, kesetiaan itu harus direfleksikan. Saudara tidak bisa bilang begini, saya setia ya sama Tuhan. Saudara, tetapi saudara ini kutu loncat. Ya, setiap sama ini kerja di sini. Ditambahin 500.000 pindah. Bilangnya saya sih mau deh pelayanan di situ. Tetapi saudara, setiap kali bebannya atau persoalannya di pelayanan itu muncul, pindah. Namanya kutu loncat saudara. Saudara, kesetiaan tetap harus diuji. Dan hari itu tidak ada satupun alasan untuk Ruth setia dengan Naomi. Saudara, Naomi tua. Naomi miskin, Naomi tidak punya anak lagi, Naomi kepahitan sampai menyebut dirinya marah, Naomi bawel, tidak ada satupun alasan. Justru di saat tidak ada alasanlah kesetiaan teruji. Di tempat kami ada seseorang yang namanya Yudit, saudara. Saudara, dan dia memilih pelayanan saudara untuk orang gila. Dari semua pelayanan, itu pelayanan yang saya tidak pernah benar-benar saudara ya menekuninya.
Saudara, itu pelayanan Mahanaim, tapi saya tidak benar-benar menekuninya. Pada kuat saya saudara lihatnya. Bau mereka tidak kuat, tingkah laku mereka tidak kuat. Saudara, kalau saya ke sana, saya pengen banget cepat pulang lah udah. Lihatnya aja udah udah deh. Tapi dia memilih pelayanan itu. Tinggal bersama mereka, memandikan. Saudara, nyuapin makan. Laki dan perempuan ngajak kebaktian dari jam 4 pagi. Tidak ada apresiasi, tidak pernah ada yang memberi tepuk tangan. Tapi hari ini saudara, Tuhan mengupahi dia dengan kesetiaannya. Dengan begitu banyak berkat besar. Saudara, salah satu yang paling grace yang Tuhan berkati. Tiba-tiba ada seseorang datang dan berkata begini. Kami punya rumah di Bogor. Dan rumah ini besarnya 1.200 meter. Saudara, kamarnya 7. Satu kamar. Saudara ya bisa muat 10 orang. Tapi dia bilang semua keluarga kami diberkati. Dan kami semua tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Kami tidak mau rumah yang luar biasa ini, rumah warisan dijual. Jadi kami memutuskan untuk rumah ini buat pelayanan. Saudara sudah tanda tangan, suruh make buat pelayanan free. Saudara, bahkan mereka membayar saudara ya pengeluaran. Dan mereka bilang kami mau tetap aktif dalam pelayanan dengan cara menyerahkan rumah ini. Saudara bisa bayangkan ya. Tiba-tiba dia punya rumah 1.200 meter persegi free. Masih dibayarin listriknya. Saudara, dipakai kapan saja selama-lamanya. Cuma satu syaratnya. Pakailah untuk pelayanan. Saudara, di Bogor itu tempat istilahnya ya. Prime. Dengan cuaca, dengan udara yang sangat enak. Saudara, rumah saya itu 200 meter persegi. Saudara, dia dikasih dan selama-lamanya 1.200 dengan 7 kamar. Inilah upah kesetiaan. Tidak ada yang bisa ngasih saudara. Saudara, kalau di price list ditulisnya rumah itu harganya 20 M. Itu zaman dulu. Dan Tuhan kasih begitu saja. No limit. Asal tetap melayani. Upah kesetiaan. Semakin engkau tidak terlihat. Semakin engkau tidak ada alasan. Saudara. Disitulah kesetiaanmu teruji. Saudara, yang kedua. Sikap Musa. Hubungan Musa dan Joshua adalah pengabdian. Cara Joshua mengabdi, bahkan ketika Musa tidur, dia jaga malam. Tidak ada yang pernah minta, bahkan Musa tidak minta kok saudara. Saudara, Musa pulang tidur, tidak ada yang minta buat Joshua saudara jaga malam. Bahkan dia tidak tidur di tenda saudara. Dia tidur di alam terbuka. Tapi Tuhan menghargai pengabdian. Dan pengabdian ini membuat Joshua bahkan mewarisi tanah Kanaan. Joshua melakukan banyak hal. Dan Joshua lah orang yang berkuasa atas bulan bintang, alam semesta. Sampai Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah mendengarkan manusia seperti dia mendengarkan Joshua. Dia cuma bilang sama matahari stop, sama bulan stop. Dan ilmu pengetahuan membuktikan itu. Bumi pernah berhenti. Saudara, ini dahsyat banget. The power dari sebuah pengabdian. Saudara, saya punya seorang teman.
Dia jadi CS cleaning service di sebuah gereja. Saudara, gereja ini dulunya diberkati sampai jemaatnya sekitar 1.000. Tapi kemudian saudara, banyak wakil daripada gereja ini saudara ya. Mereka sampai punya 5 saudara pendeta muda. Saudara, dan pendeta di tempat ini yang tua tiba-tiba kena stroke. Dan kena stroke-nya cukup parah. Sampai dia tidak bisa bicara saudara. Dan kemudian yang menggantikan silih berganti pendeta muda. Tapi setiap kali ini saudara ya. Ditanya, pendeta tuanya ini tanya, Pak gimana kalau kita atur organisasi dan semuanya. Supaya Bapak ya itu memberikan kepada salah satu ya pendeta muda ini untuk meneruskan. Saudara, dia geleng-geleng, dia tulis dan dia berkata, enggak. Saya mau tetap jadi gembala sidang selamanya. Dia tulisnya begitu saudara. Saudara, dan lama-lama yang 5 ini enggak tahan saudara. Saudara, satu-satu keluar. Mereka berkata begini, wah dia mau tetap jadi pendeta selamanya, udah gak bisa. Dia tetap megang keuangan, dia tetap megang semuanya. Percuma lah nungguin dia. Keluar saudara, yang 5 ini keluar. Dan begitu yang 5 keluar, pendeta ini mencoba khotbah. Dan kita tahu ya orang bekas kena stroke, ngomongnya rada pelo. Jemaat langsung meninggalkan separohnya. Bahkan kemudian turun lagi. Singkat cerita sampai tinggal 200-an. Dan ketika keadaan seperti itu, saudara, yang tersisa adalah teman saya yang CS ini, cleaning service. Maaf kata, dia yang memandikan. Dia yang mapah pada waktu parah-parahnya. Tidak ada satupun pendeta muda yang menggendong setiap pendeta ini saudara ya. Harus jalan. Saudara harus pipis, maaf kata. Dan CS inilah yang gendong, yang mapah, yang mandiin, maaf kata, yang nyebokin. Saudara, dan ketika semua sudah pergi, 5-5-nya sudah keluar. Pendeta ini nulis dan bilang, aku tunggu sampai mereka semua gak tahan. Dan mulai hari ini kamu yang khotbah. Dia kaget. Saya khotbah. Ya. Bahkan pendetanya bilang, tulis, kamu mulai dari WL aja. Gak pernah jadi WL, gak pernah jadi apapun. Nanti kalau kamu sudah biasa, kamu yang khotbah. Tapi sekali lagi, kekuatan yang di dalam tidak pernah ditentukan dengan apa yang kau buat saudara. Yang cuma dipandang di depan manusia. Tapi kekuatan yang di dalam makin kuat, makin besar, makin dahsyat. Begitu kau mengabdi dengan tulus. Dan kau tidak pernah mengharapkan sebuah pujian, bahkan kedudukan. Saudara, pertama kali dia jadi WL. Saudara, dia dengan air mata. Hadirat Tuhan melanda. Saudara, jemaat semua ketemu Tuhan. Seringkali kita sudah terlalu biasa saudara. Untuk melayani sehingga tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dari manusia. Dan tidak pernah dari Tuhan. Tidak pernah lahir dari kesejatian. Cuma lahir dari kemampuan. Itu beda saudara. Saudara, dan dia mulai khotbah. Setiap kali khotbah kadang-kadang sangat sederhana. Tapi hadirat Tuhan membuat sign and wonder. Kesembuhan terjadi. Jawaban doa. Jemaatnya bertumbuh. Kembali sampai 1.000. Dan ketika sudah menjadi 1.000, pendetanya bilang, hari ini aku mau lepaskan dari kedudukanku. Dan kamu yang pegang. Tapi orang ini berlutut
dan bilang, enggak Om. Selama Om hidup, biarkan aku jadi pelayanmu. Saudara, di hari ini menggembalakan gereja besar. Saya beberapa kali khotbah. Dan Om yang pelo, yang jalannya begini, dia akan selalu di sampingnya. Dia yang selalu tetap gendong. Dia yang tetap mandikan. Dia yang tetap lapi kalau ngeces. Saudara, dan dia bilang sama saya, yang membuat aku diberkati, yang membuat aku besar bukan waktu aku berdiri, tapi ketika aku memandikan Om. Ketika aku ngelapin semua air liurnya. Ketika aku nyuapin dan dia batuk dan keselak dan nyemprot semua nasi ke mukaku. Setiap kali aku boleh melakukan itu, aku bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat jalan pengabdian yang menjaga hatiku benar sama Engkau. Dia bilang the true pelayanan adalah pengabdian dan bukan kursi, bukan yang dilihat. Saya berharap kita semua mengerti jalan ini. Karena jalan ini dimiliki oleh Pak Yusak. Saudara, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Sampai beliau usia 75. Dia masih nyikat WC. Dia masih bersihkan dengan penyedot debu, saudara. Karpet untuk digatsu orang duduk. Dan saya pernah bilang sama dia, Papa kan bisa suruh Mbak. Dan dia bilang, Mbak suka enggak bersih. Dan kalau Papa bisa lakukan ini, Papa senang. Karena Tuhan suka yang seperti ini. Pengabdiannya ketika jam 4 pagi, jam 3 pagi berlutut. Tanpa suara. Pengabdiannya ketika dia kecelakaan dan yang keluar dari mulutnya cuma bilang terima kasih. Pengabdiannya ketika dia bilang sama saya, jangan pernah bela ketika orang ngomongin kita sesat dan aneh. Dia bilang kita memang aneh kok. Jadi bagus kalau diomongin. Dia bukan pura-pura rendah hati. Dia memang tahu arti mengabdi. Dan saya berdoa Bahtera tidak kehilangan ini. Kalau kita sudah tidak tahu arti mengabdi dan kita berubah menjadi pelayan-pelayan yang mengejar kursi dan keuntungan, berkat dan karunia, maka kita meninggalkan jalan destiny yang pernah diajarkan. Saudara, ada divine connection antara Elia dan Elisa. Tidak ada untungnya buat Elisa mengikuti Elia. Saudara, di hari itu pedagang orang terkaya satu kota. Orang hebat kuat yang kalau bajak dengan 24 lembu. Saudara bisa bayangkan. Tapi ketika Elia lewat, seorang yang aneh, pakai baju compang-camping gak benar. Tinggal di padang gurun. Dia tinggalkan semuanya karena dia ngejar yang ilahi. Apa yang membuat kita hari ini Bahtera lari jam 3 pagi? Karena kita mengejar yang ilahi. Masih ingatkah saudara ketika saudara antre dan saudara berdoa jam 2 pagi? Atau saudara 24 jam? Atau saudara bahkan meletakkan semua uangmu ketika saudara berkata, aku
cincin kawin. Aku masukkan semuanya dalam penyembahan, dalam persembahan buat pelayanan orang miskin. Kita orang-orang yang mengejar yang ilahi. Kita orang-orang yang gila soal yang ilahi. Kita bahkan tidak tahu lagi. Saudara, ketika orang kasih saya saudara channel, buat saya tidak ada artinya. Karena saya lebih pilih pakai tas profetik. Yang harganya tidak lebih dari 200.000. Ketika orang kasih kita baju-baju yang mahal. Kita lebih milih pakai baju profetik yang murah. Kenapa? Karena kita mengejar yang ilahi. Tapi apakah ini masih ada di hidup kita? Itulah divine. Itulah yang ilahi. Ketika kita menyintai yang ilahi lebih dari berkat. Lebih dari kenyamanan. Lebih daripada kedudukan. Saudara, buat saya keren banget lihat. Di masa awal-awal Bahtera. Bayangin orang yang pemimpin punya pabrik. Berlutut terlungkup saudara. Di jalanan doa buat Indonesia. Saudara bayangkan saudara. Orang yang disebut konglomerat Indonesia. Saudara nyapu. Bersihin buat KKR. Tapi saat ini kita kehilangan pengejaran yang ilahi. Saya berdoa. Saudara mengejar lagi. Saya tidak pernah nyesel. Saudara, saya ke Israel kalau di total. Kami mengeluarkan saudara ya 9M. Orang berkata gila 9M dibuang buat ke Israel. Karena kami mesti sewa satu pesawat. Total 310 orang yang berangkat. Sekali lagi saya mau berkata. Dia Tuhan yang layak dapat dari itu. Dia Tuhan yang layak lebih dari itu. Ketika kita pergi ke 200 negara. Kita menghabiskan puluhan M. Dia Tuhan yang sudah memberikan nyawa hidupnya. Dia layak. Saudara dan Naaman. Saya mau berkata, bisakah saudara seperti budak ini menyintai proses? Saudara bayangkan dia bisa berkata, syukurin. Lu nyulik gua. Sekarang kamu kena kusta bagus. Saudara mungkin dia bisa berkata, cepat mati Tuhan, cepat mati. Tapi anak ini berkata, Tuhan, kalau Tuhan ke Israel aja, didoakan aja, engkau akan bertemu dengan keajaiban. Saudara, imannya simpel. Dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan. Dia tidak marah dengan apa yang dilewati. Dia menyertai setiap jalan yang harus dilewati. Kalau saudara tahu ada sebuah lagu yang judulnya Selalu Bersyukur. Yang memenangkan award. Saudara, lagu itu yang tadi dinyanyikan. Diciptakan oleh seorang yang kena kanker stadium 4. Saudara dan dokter memutus dia cuma punya waktu 3 bulan. Bahkan ketika dia disuntik morfin. Dia tetap tidak bisa tidur karena kesakitan. Dan pada waktu dia sangat kesakitan. Saudara, dia tulis selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Saudara, hari itu untuk 1 kali pengobatan
Dia butuh 1 M. Dan itu membuat dia menjual semuanya. Anaknya masih sangat kecil, masih usia 5 tahun. Tapi ketika dia mulai ketik lagu itu dan dibuat lagu ini sama suaminya. Suaminya bukan orang hebat juga. Bukan orang yang ajaib. Bukan pemain musik terkenal. Maka lagu ini tiba-tiba memberkati begitu banyak orang. Saudara, dan tiba-tiba dia mengalami keajaiban. Sekarang sudah 6 tahun dan dia belum mati-mati. Secara kedokteran, kankernya sudah menyebar seluruh tubuh. Tapi dia masih bisa bersaksi, dia masih bisa jalan, dia masih bisa ngobrol. Dan dia menguatkan semua orang. Dan kalau orang tanya, rencananya bagaimana? Dia bilang, saya tidak tahu. Tapi saya pilih selalu bersyukur. Karena kita punya Bapak yang baik. Bapak yang setia. Dia bilang, saya tidak tahu ujung saya bagaimana. Apakah Tuhan mau menyembuhkan? Dia bilang, tapi kalau dipikir aneh. Ketika dokter bilang semua kanker saya sudah ke getah bening, ke paru-paru, ke kepala, ke otak. Saya bahkan tidak ngerasa sakit lagi, dia bilang. Saya bisa menginjil, saya bisa ngobrol, saya bisa hidup sama anak saya. Saya nggak tahu, dia bilang. Tapi saya memilih selalu bersyukur. Menyintai sebuah proses yang terakhir. Dari anak yatim menjadi penyelamat bangsa. Kuncinya cuma satu, taat. Taat. Saudara, kalau saudara tanya seluruh kunci perjalanan Mahanaim, saya cuma berkata satu, tanya Tuhan dan taat. Sangat tidak masuk akal. Sangat menakutkan. Sangat, saudara. Menghadapi tembok demi tembok. Ini yang terakhir. Keset. Kasih setianya tidak akan pernah habis. Saya mau ajak saudara cuma nyanyi. Ku kagumi. Saudara coba. Saudara mulai bilang, Tuhan, jangan menyerah dengan aku. Sekalipun jalanmu kelihatannya sangat tidak masuk akal. Aku mau menyintai proses. Ku kagumi. Biarkan dia menyintaimu dengan caranya. Kadang dia memukul, kadang dia mengangkat. Kadang dia membiarkan kita di jalan berduri. Percayalah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi. Buat kami percaya dengan caramu menyintai. Melewati lembah bayang-bayang maut. Terima kasih buat setiap proses. Bapa, Engkau yang tahu titik-titik terendah kami. Angkat hidup kami. Dia sedang melakukan yang ajaib. Tak terbatas kuasanya. Biarkan dia menetapkan langkah demi langkah dalam hidup kita. Biarkan dia
kasih-Nya. Biarkan Dia menunjukkan keajaibannya. Dia bisa dipercaya dalam segalanya.